ini bukan saja akan memberikan pengaruh terhadap DKI Jakarta, tetapi juga luar Jakarta akan memberikan pengaruh untuk dukungan terhadap Pak Ganjar Mahfud terkait dukungan. Mungkin ketika pada saat nanti pasangan pendukung paslon nomor 1 dan nomor 3 akan melebur, walaupun Pak Ahok ada di paslon nomor 3, ya ini masih serba mungkin lah, apalagi saya nggak yakin kalau Pak Ahok itu memang sengaja dimasukkan ke paslon nomor 3 untuk mencegah kemungkinan dukungan dari nomor 1 akan bergabung dengan ke paslon nomor 3. Tribunnews on Fokus Tribuners membersamai Anda bersama dengan Sanila Irdah pada malam hari ini. Basuki Cahayapurnama, Tribuners, secara resmi telah mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Bahkan langkah ini dilakukan oleh Ahok setelah secara resmi mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok mengundurkan diri pada 2 Februari 2024 yang mana kurang dari 9 hari menuju masa tenang jelang pencoblosan di 14 Februari 2024. Dengan bergabungnya Ahok bersama Koalisi 03 ini, apakah kemudian menutup peluang bahwa wacana peleburan antara kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 3 di putaran kedua ini bisa ataupun tidak bisa terjadi? Untuk membahasnya, tersambung bersama dengan saya Direktur Rumah Politik Indonesia sekaligus pengamat politik Bang Fernando Emas dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Fernando, terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih, Mbak Nila. Ya, ini sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, jelang kurang 10 hari, Bang Fernando menuju pencapresan Ahok Basuki Cahayapurnama ini kemudian mundur dan saat ini sudah bisa melakukan kampanye dan bergabung dengan paslon 03, Ganjar Mahfud. Saya mau minta pengantar dari Bang Fernando. Ya, ini pasti sudah sangat diperhitungkan oleh Pak Basuki Cahayapurnama karena terkait dengan dukungan beliau itu dan menentukan arah politik beliau kan gitu. Karena sebagai warga negara semua memiliki hak untuk menentukan pilihan, termasuk juga Pak Basuki Cahayapurnama, kecuali pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang untuk bisa menentukan pilihannya ataupun melakukan keberpihakannya. Ketika Pak Basuki Cahayapurnama mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina, dan disitulah beliau sudah memiliki keleluasaan untuk menentukan pilihannya. Dan ini saya yakin akan memberikan dampak kepada pasangan Pak Ganjar Mahfud, karena bagaimanapun juga kalau kita lihat bagaimana kelompok-kelompok yang selama ini melakukan dukungan terhadap Pak Ahok sejak beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, terus kemudian bagaimana sepak terjang beliau dalam hal untuk membangun pemerintahan yang bersih, bagaimana membangun sistem yang bersih untuk kepentingan kerja-kerja yang bisa lebih baik, dan itu mendapat respon yang bukan saja hanya di kalangan masyarakat DKI Jakarta, tetapi juga mendapatkan dukungan dari masyarakat-masyarakat di hampir seluruh Indonesia, walaupun mungkin jumlahnya tidak terlalu begitu signifikan, tetapi dari segi jumlah ini akan bisa memberikan dampak untuk pasangan Pak Ganjar Mahfud dalam menghadapi Pilpres yang hitungannya seperti tadi kata Mbak Nila, hanya sekitar 9 hari lagi untuk menuju pencoblosan. Saya kira ini nanti akan memberikan pengaruh, karena kalau kita lihat berdasarkan beberapa hasil lembaga survei, itu ada beberapa masyarakat yang masih belum menentukan pilihannya, yang jumlahnya itu antara 5% sampai kepada 10%, yang ini jumlahnya cukup signifikan untuk menentukan untuk menentukan hasil Pilpres yang akan datang. Bisa memberikan efek elektoral bagi paslon 03, termasuk ini Bang Fernando, statement dari Pak Ahok adalah akan fokus untuk mendulang suara di DKI Jakarta. Ini artinya apakah kemudian nanti suara di DKI Jakarta yang dari secara survei dipegang oleh Anies Imin akan bisa atau berpotensi untuk bergeser dan masuk ke paslon 03? Ya, walaupun Pak Ahok akan fokus kepada DKI Jakarta, karena memang
bagaimanapun juga basis dukungan terhadap beliau ada di DKI Jakarta. Tetapi bagaimana misalnya kalau saya lihat ya beberapa media sosial terkait dengan pengangkatan ketua KPK misalnya beberapa waktu lalu karena uh, dicopotnya Pak Firly, ada dorongan-dorongan kuat untuk mendorong Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok yang dianggap sebagai sosok yang bersih dan tegas dalam hal pemberantasan korupsi dan melakukan pemerintahan yang bersih. Dan ini saya kira bukan hanya diterima oleh masyarakat DKI Jakarta saja, tetapi hampir ke seluruh wilayah Indonesia yang memberikan simpatinya, memberikan harapannya kepada Pak Ahok, dan ini akan memberikan juga dampak terhadap Pak Ganjar Mahfud, karena bagaimanapun juga dengan adanya sosok Pak Mahfud yang dianggap sebagai pendekar hukum yang bersih, yang jujur, ditambah lagi ada sosok-sosok yang seperti Pak Ahok ini yang dianggap sebagai sosok yang bersih, yang jujur, ini akan semakin memperkuat bahwa memang ketika diberikan kepercayaan terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud, akhirnya masyarakat semakin percaya dan akhirnya memberikan dukungannya terhadap pasangan nomor urut 3 tersebut ketika melihat sosok Pak Ahok ada di sana. Jadi bukan, walaupun beliau fokus di DKI Jakarta, tetapi beberapa wilayah lainnya yang sebagai simpatisan-simpatisan Pak Ahok akan juga memberikan dukungan, akan memberikan pengaruh untuk kepentingan elektoral Pak Ganjar Mahfud. Oke, akan memberikan pengaruh besar, termasuk juga sudah ada beberapa relawan Ahok begitu ya, Bang Fernando, yang kemudian memutuskan untuk bergabung dan mendukung paslon 03. Ini apakah juga berpotensi akan diikuti oleh relawan-relawan Ahok lainnya, Bang, untuk bisa bergabung kalau dari kacamata Bang Fernando? Ya, pertama gini, sebelum saya jawab itu. Kan ini Pak Ahok juga akan menyinggung terkait dengan klaim-klaimnya beberapa pihak. Ya. Kan gitu, bahwa Pak Ahok ada di pasangan ini, pasangan nomor ini kan gitu. Tetapi dengan bergabungnya Pak Ahok pada kampanye akbar kemarin di GBK itu menunjukkan bahwa Pak Ahok memang berada di pasangan nomor urut 3 dan mempertegas posisi beliau. Sehingga para loyalis beliau, para simpatisan beliau, para relawan beliau, saya yakin sekali akan mengikuti langkah-langkah politiknya Pak Ahok untuk memberikan dukungan juga kepada pasangan nomor urut 3, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Sehingga jadi itu kembali Mbak Nila, ini bukan saja akan memberikan pengaruh terhadap DKI Jakarta, tetapi juga luar Jakarta akan memberikan pengaruh untuk dukungan terhadap Pak Ganjar Mahfud terkait dukungan Pak Ahok ini. Meskipun memang momennya sudah sangat dekat, Bang Fernando, untuk tidak sampai 10 hari kemudian keputusan Pak Ahok ini mundur dari komisaris dan jor-joran atau gaspol begitu ya untuk bisa mendukung atau berkampanye untuk paslon 03. Dalam politik, hitungan hari juga sangat berarti, Kanila. Jadi sedangkan hitungan jam juga sangat berarti, karena bagaimanapun juga ada loyalis Pak Ahok yang sedang menantikan kemana sih arah politiknya Pak Ahok, sehingga ketika Pak Ahok memberikan kepastian, kejelasan terkait dengan dukungan politiknya, ini yang akan membuat para pengikutnya, para loyalisnya, para simpatisannya dan relawannya akan juga ikut menentukan pilihannya, yang mungkin saja ini bagian dari, kalau berdasarkan beberapa lembaga survei yang belum menentukan pilihannya, bisa saja itu kan. Jadi akan memberikan pengaruh lah apa yang dilakukan oleh Pak Ahok terkait dengan pilihan politiknya itu. Oke, akan memberikan cukup pengaruh elektoral bagi paslon 03 di sisa beberapa hari jelang kontestasi. Bang Fernando, beberapa waktu lalu, ini peluang meleburnya paslon 01 dan 03 begitu ya, sempat menjadi bahasan hangat untuk menuju putaran kedua. Bahkan ada juga muncul salam 4 jari begitu ya untuk tidak memilih 02 dan kemudian bisa memilih 01 ataupun 03. Dengan kondisi hadirnya Ahok, apakah kemudian kans peleburan di putaran kedua ini masih bisa mungkin terjadi?
Bang Fernando, karena kita melihat masa lalu atau situasi politik yang terjadi di masa Ahok dan juga Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta kan begitu panas juga ya. Ya, itu ya kembali lagi dalam politik semua serba mungkin, Mhm, termasuk ketika Pak Jokowi yang berkontestasi berlawan dengan Pak Prabowo, dan pada saat itu bagaimana kita lihat Pak Ahok Pak Pak Jokowi ketika mengeluarkan statement pada saat masa-masa kampanye yang itu dikutip oleh Pak Ganjar tadi malam ketika acara debat, bagaimana melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Pak Prabowo mengenai kelemahan-kelemahan beliau yang sehingga tidak patut untuk dipilih. Dan pada saat sekarang ini ternyata mereka berdua bergabung, walaupun tidak secara tegas dinyatakan oleh Pak Jokowi, tetapi dengan menjadikan Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo ini, saya yakin bagian dari penggabungan antara Pak Jokowi dan kekuatan politik Pak Jokowi dan Pak Prabowo, walaupun pada saat itu sangat berseberangan, dan itu juga sangat mungkin ketika mhm, pada saat nanti pasangan pendukung paslon nomor 1 dan nomor 3 akan melebur, walaupun Pak Ahok ada di uh, paslon nomor 3. Ya, ini masih serba mungkin lah, apalagi kalau kita lihat bagaimana para pendukung dari paslon nomor 1 ini kan sangat anti juga terhadap uh, ke Pak Jokowi, yang ini juga semakin, sebenarnya kalau kita melihat, semakin memperbesar peluang pendukung nomor 1 itu beralih dukungan ataupun melebur ke nomor 3. mhm. Oke, masih mungkin terjadi meskipun sempat Sangat panas mungkin. di akhir, Karena tapi kan karena kalau kita lihat seperti tadi, Mbak Nila, ya. bahwa Pak Jokowi walaupun tidak secara tegas ada di paslon nomor 2, tetapi ini kan menjadi salah satu penghambat juga para pendukung paslon nomor 1 untuk meleburkan diri ke paslon nomor 2 ataupun memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Gibran. Hmm, mhm. Oke, baik. Bang Fernando, publik banyak yang menyebut bahwa Ahok ini adalah kuda putih Presiden Joko Widodo. Saya mau minta komentar Bang Fernando, apakah memang ada campur tangan juga dari sosok Presiden Jokowi hingga memasukkan Ahok ke paslon 03 begitu ya untuk meredam agar tidak ada koalisi bersama dengan paslon 01, atau ini adalah murni apa yang dilakukan oleh Ahok secara pribadi? Saya nggak yakin Eh, kalau Pak Ahok itu memang sengaja dimasukkan ke paslon nomor 3 untuk mencegah kemungkinan dukungan dari nomor 1 akan bergabung dengan ke paslon nomor 3. Karena mhm, apa? Eh, Pak Ahok ini kalau kalau saya lihat hitung-hitungan politiknya kan cukup bagus. Bagaimana misalnya ya, ketika saya melihat rekam jejak beliau sejak menjadi calon wakil bupati di Bangka Belitung sana, terus kemudian bagaimana ketika menjadi uh, calon wakil gubernur dan akhirnya terpilih di DKI Jakarta, ini kan memang intuisi politiknya cukup cukup bagus, dan saya yakin bahwa pilihan politik Pak Ahok ini memang murni terkait dengan hitung-hitungan politik beliau, apalagi sampai saat ini Pak Ahok itu masih menjadi bagian dari PDI Perjuangan dan sampai saat ini belum pernah menyatakan mengundurkan diri atau keluar dari PDI Perjuangan, sehingga ini kan semakin mempertegas bagaimana loyalitas Pak Basuki Cahayapurnama terhadap PDIP dan terhadap keputusan PDIP yang mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud pada Pilpres yang akan datang. Jadi bukan memang disusupkan untuk bisa mencegah dukungan-dukungan dari paslon nomor 1 ketika nanti pada putaran kedua. Jadi memang ini saya yakini murni keinginan Pak Basuki Cahayapurnama ataupun Pak Ahok untuk bagaimana beliau itu benar-benar bisa menentukan pilihan politiknya secara murni, dan memang berdasarkan hitung-hitungan beliau untuk langkah politik beliau ke depan. mhm. Oke, baik. Ini debat pamungkas, saya ingin singgung debat pamungkas, Bang Fernando. Semalam debat terakhir yang mana diprediksi memang banyak
sindiran, kritikan, dan sebagainya. Namun justru berlangsung begitu tenang, berlangsung begitu adem begitu ya sosok Pak Anies Baswedan sendiri yang sebelumnya garang, sindir, sampai kritik di momen debat ini kan juga tampak begitu manis, tidak terlihat serangan terhadap Prabowo Subianto. Ini kalau Bang Fernando melihatnya ada tanda tanya di balik aksi atau sikap dari Anies Baswedan atau murni sebagai bentuk bagaimana menjaga demokrasi ini jelang kontestasi, Bang? Iya, saya melihat justru tadi malam ketika di akhir debat saya dalam hati saya itu menyimpulkan bahwa ini awal rekonsiliasi yang sudah dilakukan walaupun hasil Pilpres belum kita ketahui, tetapi sudah Hmm, dimulai dengan bagaimana dari masing-masing capres coba membangun hubungan yang baik dengan dan ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa eh, ketiga capres kita itu saling berhubungan baik dan saling mendukung satu sama lainnya. Dan itu yang sedang dipertontonkan oleh para capres kita dan ingin menunjukkan sebagai sikap negarawannya. Walaupun pada closing statementnya Pak Ganjar ya. ada kalimat-kalimat yang keras tegas di situ dengan mengutip. Jadi ibaratnya ini pakai tangan orang lain untuk memukul lawannya dengan mengutip pernyataannya Pak Jokowi pada Pilpres yang lalu terkait dengan bagaimana jangan memilih capres yang terkait dengan masa lalu yang pelanggar HAM atau kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak patut diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin masa depan. Ini kan coba uh, beliau itu coba memakai pernyataan Pak Jokowi tapi memukul Pak Prabowo. Jadi kalau saya lihat memang ini agak landai lah kalau beberapa pihak mengatakan debat kemarin, tetapi memang ini patut dipertontonkan juga. Bagaimanapun Hmm. juga kita harus menciptakan pemilu kita ini dengan damai, dengan sejuk dan tanpa adanya kerusuhan ataupun aktivitas-aktivitas lain yang itu sangat mengganggu stabilitas keamanan kita karena bagaimanapun juga yang rugi adalah masyarakat kita sendiri. Hmm. Oke, ini bentuk rekonsiliasi awal jelang kontestasi sekali lagi begitu ya Bang ya. Atau justru juga bisa menjadi salah satu peluang bahwa Anies Baswedan juga membuka kesempatan berhubungan baik bersama dengan Prabowo Subianto setelah melihat di 03 ada pergerakan juga elektabilitas Bang. Ya, jadi ini kan bisa saja juga bagian dari strategi karena Hmm. ketika debat kedua terjadi benturan perdebatan yang keras antara Pak Prabowo dengan Pak Anies misalnya dianalisa berdasarkan internal dampak negatif yang dirasakan kan gitu. Jadi ini bisa saja bagian dari strategi dan hasil analisa dari masing-masing paslon termasuk juga kan bagaimana kalau kita lihat Pak Prabowo yang coba juga menampilkan uh, beliau itu kebanyakan mendukung dari pernyataan dari Pak Anies dan Hmm. Pak Ganjar. Ini kan coba menunjukkan bahwa uh, beliau itu ingin sebagai negarawan yang siap memimpin Indonesia ke depan dengan merangkul semua pihak, semua kalangan. Jadi masing-masing ini coba menunjukkan itu dan saya anggap memang yang terpenting adalah substansi dari apa eh, apa yang disampaikan oleh masing-masing capres dan itu saya melihat lebih banyak yang didapatkan oleh masyarakat apa yang disampaikan oleh masing-masing capres terkait dengan apa yang akan mereka lakukan ketika mereka dipercaya 5 tahun ke depan. Mhm. Menjadi bagian dari pembelajaran juga untuk publik di situasi debat terakhir setelah panas di 4 debat sebelumnya, kemudian ada Dibandingkan rekonsiliasi gini, di. Mbak Nila, dibandingkan melakukan debat-debat yang tidak penting, yang tidak substantif kan gitu, Hmm. tidak terkait dengan materi yang sedang diperdebatkan pada hari itu. Jadi lebih bagus begini, saling menyanggah, saling mendukung, tetapi masyarakat memahami, mengetahui siapa sih yang memiliki program ini terkait misalnya terkait dengan program kesehatan, program pendidikan misalnya Pak Anies terkait dengan program pendidikan bagaimana Pak Prabowo sangat mendukung karena apalagi
Pak Prabowo sempat menyinggung karena mantan Menteri Pendidikan kan gitu. Begitu juga terkait dengan Pak Prabowo ingin membuat ingin memenuhi tenaga kesehatan dengan membuka beberapa fakultas-fakultas kedokteran. Ini kan memang sebuah kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan oleh para calon presiden kita, sehingga masyarakat akan bisa memahami, akan bisa mengerti, bisa mengetahui siapa yang memang layak dipilih untuk menjadi pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan karena apa yang disampaikannya. Sehingga kita berharap masyarakat itu akan memilih berdasarkan apa yang disampaikan, program yang akan dilakukan, sehingga masyarakat itu menjadi pemilih-pemilih yang cerdas berdasarkan objektivitas, bukan subjektivitas, bukan karena gagahnya, bukan hanya karena gantengnya, ataupun bukan karena sekedar ketegasannya, tetapi apa yang akan dilakukan untuk Indonesia ke depan memang itulah yang dibutuhkan oleh negara ini, itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ke depan. Oke, seperti itu Tribuners. Terakhir dari saya, Bang Fernando, sekaligus bisa menjadi closing statement juga dari Bang Fernando. Ini 14 Februari pencalonan. Ini sudah sangat dekat. Saya ingin Bang Fernando melihat situasi saat ini. 1 putaran kah, Bang? Atau 2 putaran? Lalu apabila memang bisa melaju 2 putaran, prediksi Abang siapa yang akan melaju ke putaran kedua? Saya masih ragu bahwa Pilpres kali ini hanya 1 putaran. Walaupun beberapa lembaga survei belakangan ini coba memposisikan Pak Prabowo di angka 50% lebih ya. Tetapi kan kalau kita melihat bagaimana dukungan-dukungan dari partai politik pendukung masing-masing paslon ini kan tidak bisa kita abaikan begitu saja. Karena ini akan sangat memberikan dukungan pengaruh yang sangat signifikan, sehingga perolehan suaranya pada Pilpres yang akan datang tidak berbeda jauh, saya yakin tidak berbeda jauh dengan perolehan dari pileg yang lalu, sehingga itulah yang menjadi gambaran kita bahwa Pilpres ini akan berlangsung 2 putaran. Akan berlangsung 2 putaran, dan yang dipastikan sudah dapat tiket untuk lolos ke putaran kedua. Bang Fernando, apakah sudah terprediksi, Bang? Melihat, kan sudah, kalau kita lihat beberapa hasil lembaga survei, yang sudah pasti itu kan Pak Prabowo. Ya. Jadi kalau yang berpeluang besar untuk masuk putaran kedua itu dari antara Pak Anies dan Pak Ganjar, saya melihat Pak Ganjar lebih berpeluang untuk bisa masuk putaran kedua, karena bagaimanapun juga kalau kita melihat beberapa lembaga survei itu kan belakangan ini selalu menempatkan Pak Ganjar itu di urutan nomor kedua, apalagi ini ada tambahan amunisi terkait dengan bergabungnya Pak Ahok untuk mendukung pasangan nomor urut 3 tersebut, yang akan semakin memperbesar peluang Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk masuk putaran kedua dan bisa memenang Pilpres di putaran kedua yang akan datang. Oke, prediksi Bang Fernando ini yang sudah dipastikan lolos adalah Pak Prabowo Subianto, sementara nantinya lawannya bersama dengan Ganjar Mahfud karena ada sokongan atau ada perolehan tambahan elektabilitas dengan bergabungnya Basuki Cahayapurnama, Tribuners, untuk juga ikut berkampanye setelah lepas dari jabatannya di Komisaris Utama PT Pertamina. Seperti itu. Bang Fernando, terima kasih untuk diskusi kita pada kesempatan hari ini. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa berbincang lagi untuk bahasan-bahasan selanjutnya. Sama-sama menunggu ya, Bang Fernando, artinya siapa nantinya yang akan mendapatkan perolehan suara terbanyak dan lolos ke putaran kedua di 14 Februari, hari penentuannya kontestasi Pilpres 2024. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bang Fernando untuk kebersamaannya. Selamat malam. Ya, malam. Ya, Tribuners Fokus hari ini bersama dengan Sanila Irda, nantikan obrolan lainnya juga bersama beberapa narasumber dan juga tema-tema lain. Sanila Irda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.